Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-babur rabi' wal ishrun fi afatil lisani dalam bahaya-bahaya lisan. I'lam anna khataral lisani azimun. Bahwa bahayanya lisan itu besar sekali. Wala najata fi khatrihi illa bisumti. Dan tidak ada keselamatan dari bahayanya lisan itu kecuali dengan diam. Walidzalika madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sumta. Oleh karena itu Rasulullah memuji diam. Wa khatha alaihi faqala, dan Rasulullah mendorong untuk diam. Faqala man somata naja. Barang siapa yang diam maka dia selamat. Wa qala asumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Yang namanya diam itu adalah hikmah. Apa hikmah itu? Ya, bisa nur ilahi, apa bisa rahasia ilahi. Satu kebijakan ya boleh. Hikmah ya, ilmu ya boleh. Tapi ya wa qalilun fa'ilhu, dan sedikit yang mengerjakannya. Wa qalilun fa'ilhu, qalilun itu mubtada, fa'iluhu ya fa'il sadda masadal khobar itu. Wa qalilun fa'ilun maknanya sih wa qalilun utawi wong kang setitik sopo fa'iluhu. Aduh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma yatakaffalu li ma baina lahyaihi wa rizlaihi ya akfalu lahu bil jannah. Barang siapa ya takaffalu itu kan yang menanggung untukku, menanggung. Ini hadis kursi kayaknya ya. Ma baina lahyaihi, apa yang antara dua jenggotnya, maksudnya jenggot dan kumis, jenggot dua ya. Artinya maksudnya lisan, waridillah, dan di antara dua kakinya, farji maksudnya gitu. Atakaffalu lahu bil jannah, saya tanggung baginya surga. Masya Allah, menjaga mulut dan lisan. Aduh, lisan dan mulut dan farji ya. Wa ruwiya anna Mu'adz bin Jabal qala ya Rasulullah ausini, wasiat ya Rasulullah, wasiatilah saya. Qala u'budillah ka'annaka tarah. Sembahlah Allah seolah kamu itu melihat Allah. Wa'udda nafsaka fil mauta, dan anggaplah kau diri kamu, hitunglah diri kamu di dalam orang mati. Bukan kamu itu mati itu, jangan merasa hidup. Wa in syi'ta ambatuka bima huwa amlaku min hadza kulli. Kalau kamu mau, saya beritahu kamu dengan apa yang dia itu lebih memilihkan atau lebih bagus dari ini semuanya. Wa asyara biyadihi, Rasulullah berisyarat dengan tangannya ila lisanihi, pada lisannya sallallahu alaihi wasallam. Ini lisan dijaga. Aduh. Ya itu kita pengen jaga lisan, lebih baik itu uzlah dari orang. Orang pengen nyari riungan terus, ngerumpi, ngobrol. Aduh, naudzubillah ya. Wa ani siddiqi, dari Abu Bakar ya, radhiyallahu anhu kana yadau hajaran fihi. Dulu beliau itu menaruh satu batu ya di dalam mulutnya. Yamna'u bihi nafsahu an kanil kalami, dia mencegah dirinya untuk ngomong. Sumpel bang ke batu, masya Allah. Wa kana yushiru ila lisanihi wa yaqul, beliau mengisyaratkan dengan lisannya wa yaqul hadzal ladzi awradani al mawaridu, inilah yang bisa mendatangi saya, al maridu, halal yang datang. Apa yang datang? Waduh yang datang. Ya mungkin asir al-ilahi ya. Ya kadang-kadang wiridan. Kenapa wiridan? Biar ada warid yang datang dari Allah. Ya ketenangan apa? Ilham apa aja lah. Wa qala Ibnu Mas'ud wallahi alladzi la ilaha illahu ma min syai'in ahwaju ila tuli sidnin min lisanin. La ilaha illahu ma min syai'in, tidak ada sesuatu yang lebih butuh kepada lamanya di penjara min lisanin, daripada lisan. Yang paling bagusnya di penjara itu lisan, jangan suka ngomong.
Wa nanu al-ana nubayinu afatal lisani. Ya, saya apa? Menjelaskan afatil lisan, saya sekarang menjelaskan apa bahaya-bahayanya lisan. Wa nabda'u bi akhafil afati. Saya memulai dengan ya bahaya yang paling ringan. Tsumma nataraqqa. Kemudian kita naik ke atas yang lebih parah ya. Ini yang ringan-ringan dulu. Al-afatul ula, bahaya yang pertama. Al-kalamu fi ma la ya'nik. Itu. Ngomong dalam apa yang tidak ada artinya bagimu. Langkahnya ngomong, ya mending meneng lah. I'lam annaka idza takallamta bima la ya'nika. Nah, kamu kalau ngomong dengan apa yang tidak ada artinya bagi kamu, faqad dhayya'ta zamanak. Berarti kamu telah menyanyiakan waktu kamu, wa ta'arradta bihi lil hisabi, dan kamu telah menyodorkan diri kan untuk hisab. Wa qad istabdalta alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Berarti kamu telah menggantikan yang dia itu lebih hina daripada yang lebih baik. Lebih baik diem. Nah, ngomong. Apa gunanya ngomong? Nah, orang pengennya. Aduh. Amalnya sing mulutnya dasarnya dia ngomong. Ada ngetabrak. Itu nauzubillah ya. Faina kalau dzakartallaha badalahu aw sakata aw istaqalta bil fikri lakunta tanalu bihi ma'aliyad darajati. Sungguhnya juga engkau ingat pada Allah sebagai penggantinya pada ngomong. Oh kamu diem atau kamu sibuk dengan berpikir, memikirkan makhluk Allah, ciptaan Allah ya, maka kamu akan memperoleh ma'aliyad darajati, dengan ketinggian derajat, masya Allah. Wa qala alaihi salatu wasalam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang itu meninggalkannya dia apa yang tidak ada artinya baginya. Wa qala Anas istashhada ghulamun minna yauma Uhudin. Ada seorang bunda kawan, seorang ya pemuda lah. Dia bermati syahid. Di kita ada perang perang Uhud. Fawajada ala batnihi hajarun marbutun minal ju'. Kemudian fawujida ya maksudnya. Ditemukan di dalam perutnya ada di atas perutnya ada batu yang diikat karena lapar. Waktu perang dalam keadaan lapar, masya Allah. Mati. Famasahat ummuhu aturaba ala anwajihi. Kemudian ibunya mengusapi wajahnya, ibunya membersihkan wajahnya dari debu anwajihi di wajahnya. Wa qala sambil berkata, hani'an lakal jannatu ya bunai, sudah tenang enak bagimu sorga wahai anakku. Nabi dengar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, fama yudriki la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni wa yamna'u ma la yadurruh. Ya. Kalau Nabi berkata, fama yudriki, apa kamu tahu? Apa yang memberitahu kamu? Jangan-jangan dia dulu ngomong apa yang tidak ada artinya. Enak sekali masuk surga. Aduh, dia punya dosa gitu. Wayam nauma la yadurhu, dan dia tidak mencegah apa yang tidak merugikan dia, merugikan diam aja. Tuh, hati diingatkan. Jadi ya jangan merasa enak, aduh pasti masuk surga. Oh jangan-jangan ada omongan yang ngomong hal yang nggak ada artinya. Aduh ya. Wa alamanal kalama fi ma la ya'ni. Diketahuilah bahwa ucapan yang fi ma la ya'ni, yang tidak ada artinya apa? Contohnya, langkahnya apa? Antajlisa fatuqiya min ahwalika allati la allahi lahiqatka fi asfarika. Omongannya tidak ada artinya, contohnya kamu duduk kemudian menceritakan tentang keadaan-keadaanmu
yang kamu temui, yang menemui kamu. Oh, fi asfarika dalam perjalanan-perjalanan kamu. Minal jibali wal barori, dari gunung-gunung dan daratan-daratan. Allati ra'aitaha mimma la kizba fihi, yang kamu lihat, yang telah kamu lihat dari apa yang tidak ada kebohongan di dalamnya. Kita ini jalan-jalan, maning gunung-gunung indah pisan, jalan-jalan. Wah, cerita ning Baturaden, wane kemana lah? Aduh, wah gitu aja ceritain, enggak ada apa artinya. Itu enggak ada artinya apa-apa, cuma cerita aja dia menganggur. Aduh, itu omongan enggak ada cerita, gitu aja diceritain. Apa maksudnya? Nah, aduh, nggak tahu biasa ngomong gitu ya. Ngerumpi ngobrol begitu. Naudzubillah lah. Al-hafatania. Ini kebiasaan kita, biar tahu aja kita belajar bareng. Kita juga, biar juga belum bisa. Bahaya yang kedua, fudulul kalami. Berlebihannya usaha omongan. Wa huwa antukarriro ma la faidata fi takrarihi. Kamu mengulang-ulangi apa yang tidak ada faidah dalam mengulang-ulanginya. Duduk di sini ngobrol dengan teman yang lain, ngobrol itu, pindah lagi dengan teman lain ngobrol gitu lagi. Ya bolak-balik ngomong begitu terus, nggak ada artinya gitu. Coba ngobrolnya ngobrol perjuangan, ngobrol ayo kita berjuang ke Kalimantan, keluar Jawa, di sana banyak mualaf yang nggak ada ustadznya, yuk kita berjuang, itu bagus, ya kan? Makanya Allah mengatakan apa? La khaira fi katsirin min najwahum. Itu ayat yang begitu. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada apa? Tidak ada kebaikan di kebanyakan ngobrolnya, merumpinya orang. Aduh, kalau ngerumpi ngobrol apa tuh? Illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin. Itu kan. Atau yang apa? Yang sedekah. Baru ngajak bersedekah, ngajak berjuang, ya kan? Ngobrol ngerumpi. Aduh, pada nggak ada artinya. Itu umumnya orang. Alah, habis udah ngurangi lah ngobrol-ngobrol gituan. Naudzubillah, untuk apa? Itu berlebihan mengulang kali. Wa taqarrara minhu apa? Apa taqarrara minhu ziyadatul alfazi almustana anhu. Maka ya apa jadi nyata darinya lebihnya apa, lebihnya lafaz-lafaz yang tidak diperlukan, al-mustaghna anha, yang tidak dibutuhkan. Qala Atha Ibnu Abi Ribah, inna man kana qablakum kanu yakrahuna fudul kalam. Sungguhnya orang yang dulu sebelum kalian, dulu mereka zamannya Nabi-nabi yang dulu, mereka tidak senang berlebihannya ngomong. Waman hadzal jinsu antakul, wa min hadzal jinsit apa antakul. Dari jenis ini kamu mengatakan, termasuk omongan gak ada artinya ya, jenis omongan yang lebih-lebih. Allahumma ikhzi hadzal kalba masalan. Ya Allah, hinakanlah kanjing ini. Misal contoh aja lah. Apa dia ngomong begitu? Rendahkanlah kambing apa anjing ini. Qala al-matraf apa? Li'azim jalallahi fi qulubik. Apa li'azim jalallahi fi qulubik. Sesungguhnya dia mengagungkan kebesaran Allah dalam hati kalian. Fala tudzakiru wa inda mithli qauli ahadikum. Kalian jangan menyebutkannya dikala semacam ucapan salah seorang di antara kalian lil kalbi, ngomong pada anjing, wal khimari, dan khimar ngomong apa, wa ma'asbahu, dan apa yang serupanya, baik kepala anjing apa yang lainnya. Allahumma ikhzihi. Contohnya itu, ya udah baca aja lah. Ya Allah, rendahkanlah anjing itu. Aduh, apa sih ngomong gitu? Nggak pada faedahnya apa-apa. Terus wafuduhul kalami latan khasiru. Tuh berlebihnya ngobrol itu, kalam itu tidak terbatas. Wah, banyak sekali. Emang kesenangannya manusia ngerumpi sambil ngomongin orang, sambil makan kacang lagi. Aduh, enak sekali. Qala alaihi salatu wassalam, tuba liman amsakal fadla min lisanihi
Oh, untung besar, begja kemayangan ya guys. Bagi orang yang menahan kelebihan dari lisannya. Wattafaqo al-fadla fi malihi wa anfaqo fadla min malihi. Dan untung benar orang menginfakkan kelebihan dari hartanya. Hartanya lebih dari kebutuhan. Kebutuhan yang primer yang cukupnya itu kan kelebihan ada. Beli HP. Oh, dia yang bagus harganya 8 juta. Aduh, kenapa nggak dikasihkan aja ya? Oh, untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang di luar Jawa sana. Mereka senang sekali kali. Ada yang punya uang banyak bikin rumah yang bagus, yang indah. Aduh, kenapa rumahnya nggak secukupnya aja ya? Bikinkan rumah sana itu di luar Jawa, teman-teman kita yang sedang berjuang. Aduh, naudzubillah ya, masya Allah. Qala Bilal bin Al-Harith. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ma yadhunnu an tablugha bima balaghat." Bahwa sungguhnya orang itu dia ngomong bil kalimati dengan kata, ngomong sedikit min ridwanillahi dari keriduan Allah, ngomong bagus ucap ya. Nah, ya ngomongnya sekedar aja. Mayadzuna antablugha bihi ma balagat. Dia tidak menduga itu kan bahwa kata itu ya kan akan tablugha bihi, dia kan akan membawanya apa yang ia sampai itu kata itu di akhirat nanti. Ngomong cuma sekata cuma bagus itu kan diri Allah ya, katanya dia nggak menduga bahwa itu akan membawa dia kebaikan itu kan. Akhirnya ternyata fayaktubullahu ta'ala lahu biha ridwanahu ila yaumil yalqah. Maka Allah menulis ta'ala baginya biha dengan sebab kata itu atau biha ya, dengan sebab itu keriduan dia supaya di hari dia menemui Allah di hari kiamat. Ternyata omongan begitu aja kok dibalas oleh Allah ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Wa inna rajula layatakallamu bil kalimati min sakhatillah taala. Nah, begitu juga seorang laki-laki dia ngomong dengan kata yang yang dibenci oleh Allah. Allah nggak seneng. Dia ngomong jelek cuma sekata, padahal sekata dua kata. Ma yadhunnu an tablugha bima balagat. Dia juga tidak menduga bahwa kata itu akan membawa dia kepada apa yang ia sampai sana di akhirat nanti. Ternyata ditulis juga fa yaktubullahu ta'ala alaihi biha. Maka Allah menulis atasnya tanggung jawab dia dengan sebab kata yang jelek itu. Ya sakhatahu, menulis kejelekannya ila yaumil qiyamati. Masyaallah. Hati-hatinya kata-kata apapun baik maupun jelek ya kan, walaupun sedikit itu akan dicatat, akan membawa kita di akhirat nanti. Aduh, naudzubillah ya. Makanya ya para wali sih zikir aja terus. Qala wa kana Ilqimah yaqulu. Ilqimah yang berkata, kam min kalamin wa hadisin qad mana'anihi hadisu Bilal bin Al-Harith. Ini beliau menggaris bawahi ya. Ilqimah mengatakan banyak dari omongan, dari pembicaraan yang menghalang-halangi saya. Gara-gara hadisnya Bilal bin Harith ini tuh. Hadis ini luar biasa. Bisa menginspirasi dia ya. Nggak pernah ngomong, sebab ngomong apa saja, apalagi ngomong jelek, adzubbillah. Akhirnya saya sering kecegah dengan hadis ini, nggak mau ngomong ngapain, mending diem. Wa qala alaihi salatu wasalam, inna rajula la yatakallamu bil kalimati yadhiku biha ajulasauhu yahwi biha ba'da minat suraya ya. Bahwa orang laki-laki yang ngomong dengan kata yang yadhaku biha ajulasauhu, dia ngomong yang teman-teman duduknya itu tertawa. Kan biasa orang
Wong sing tukang apa ya? Sing tukang humor, yang tukang apa itu? Tukang dopok bahasanya kan. Biasanya orang-orang lain pada ketawa ya, senang lawannya. Apa itu? Wah, bersanksi itu, ada sanksinya. Orang laki yang suka ngomong, yang membuat teman-temannya pada ketawa, yahwi biha, dia akan turun dengan dengan kata-kata itu, abada minas suraya, lebih jauh dari daratan. Aduh, atau dari suraya, dari bintang suraya ya, dari bintang. Naudzubillah ya. Al-afatu satu ya, afatnya ini bahaya yang ketiga. Al-khawdu fil batili wal ma'asi. Ini dia menyelam di dalam kebatilan dan maksiat-maksiat pelanggaran. Kahikayati akhwalin nisa'i wa majalisil khamr. Seperti hikayah-hikayah perilakunya orang perempuan dan tempat-tempat duduk khamr wa maqamatil al-fiski dan tempat-tempat kefasikan. Aduh, iya kan? Orang kita orang baca novel, lihat TV, tidak begitu. Aduh ya, Masya Allah, naudzubillah lah. Wa ilaihi al-isyara biqauli ta'ala wa kunna nakhudhu ma'al qaidin. Dulu kita ngerumpi ngobrol bersama orang-orang yang ngobrol yang ngerumpi. Aduh, naudzubillah min dzalik ya. Itu kerjaan kita. Faqad dzakarna hadis Bilal bin Harits fil afatsaniyah. Kami telah menyebutkan hadisnya Bilal bin Harits itu yang kedua tadi ya. Masya Allah. Al-afat ar-rabi'atu al-mira wal mujadalah. Menyebutkan perdebatan, pertengkaran. Aduh. Wal didalu ya perdebatan fi dzikri ma'dzuratin sabaqa wujudiha. Dia menyebutkan hal-hal yang dilarang yang telah lalu adanya, ya kan sudah masalahnya sudah selesai kan, ada yang sudah terjadi. Au yudabiru fit tawasulillah ya, atau dia mengatur di dalam sampai kepada kesana yang udah lewat. Wadhalika manhiyun anu, itu dilarang. Qala alaihi salatu wassalam la tumari akhaka wa la tumazihu. Janganlah kamu mendebati saudara kamu dan janganlah kamu menggurui, menyandai. Wala ta'idhu mau'idan fatukhlifahu. Janganlah kamu menjanjikan saudara kamu suatu perjanjian kemudian kamu melanggarnya. Wa qala alaihi salatu wasalam man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun bunya lahu bintun baitun fi a'lal jannati. Barang siapa meninggalkan perdebatan, pembantahan, ya kan? Dan dia itu orang yang hak, dia benar hak itu. Tapi dia nggak mau, udah. Padahal dia benar, tapi dia tahan, udah nggak mau. Padahal dia benar, yang hak. Bunyalahu baitun fi alal jannah. Allah dibangun baginya rumah di surga yang paling tinggi. Masya Allah. Kita ngalah itu, barang kita pengennya nggak mau ngalah ya, pengennya menang. Ayo debat terus. Aduh. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik ya. Al-afal khamisah. Terus ya. Wa man tarakal mira'a wa huwa mubtilun. Nah, sekarang orang yang meninggalkan mira, mendebat, menentang, wa huwa mubtilun, dan dia betulnya orang yang bikin kebatilan, tapi ngeyel ayo mempertahankan, ayo padahal salah ya itu. Tapi nggak mau kecundangi. Wah, dia ngayal terus. Udah salah ngeyel. Bunya lau baitun fi robadil jannati. Dia di Bunya lau baitun di rumah fi robadil jannati. Ya, artinya tidak mantarokal miro, ditinggalkan miro. Nggak mau dia berdebat sebab dia memang dia kalah itu. Adalah memang saya kalah, aku adalah kalah, aku adalah salah, ya sudah diem. Itu tetap dibangun baginya rumah, tapi ya fi robadil jannah, di empernya atau di apalah di bawahnya surga. Tadi kan kalau dianya hak itu kan di atasnya, di bawah di empernya surga. Wallah alam.
Al-afal khamisa al-khusumatu wa huwa aidan madmuma. Oh, sekarang ya jadi bikin pertengkaran. Beda kan al-mujadalah kan perdebatan, al-mukhasama kan bertengkar ya. Wa hiya aidan madmumatun itu juga dicela. Wa hiya antu khasima insanan litastawfiya haqqan au malan. Itu kamu menentang menentangi bertengkar dengan menengkari orang agar kamu bisa memenuhi hak atau harta itu kan. Kan biasanya kan di dalam persidangan ya sampai menyewa pengacara. Aduh, pintar ngomong, membolak-balik lidah sehingga yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Karena pintarnya ngomong memutarbalikkan fakta. Aduh, naudzubillah ya. Nah, itu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha qala alaihi salatu wasalam abghadur rijali ilallahi al-aladul khosim. So, orang yang paling dimarahi oleh Allah itu orang yang paling ngeyel, paling nengkari. Aduh, ngeyel itu. Ngeyel itu. Wa kalau Abu Hurairah qala sallallahu alaihi wasallam man jadala fi khusumatin bi ghairi ilmin lam yazal fi saqatillahi hatta yanzi'a. Orang yang berdebat fi khusumatin dalam pertengkaran bi ghairi ilmin tanpa ilmu, ayo mikir dia saya bisa-bisa dia. Lam yazal fi saqatillah, dia tidak henti-hentinya dalam kemarahan Allah hingga dia mau mencabut. Al-afatu sadisa, abad yang ke-6, atasyadduq fil kalami wa bitakallufis sajai wa tasannu'i fihi. Atasyadduq mau berusaha fil kalam, berusaha ngomong yang bagus, yang enak gitu kan. Nah, kalau perlu dengan berpantun, berpuisi ya kan. Ya takallafus sajai, dia mengada-ada saja, berpuisi, wa tasannu' fi dan mengada-ada, bikin-bikin biar enak gitu. Qala alaihi salatu wasalam ana wa atqiya'u ummati bura'u minat takallufi. Saya dan orang-orang yang takwa dari umatku, orang bebas dari takallufi, dari mengada-ada. Takalluf itu memaksa-maksa, bikin-bikin yang ngomong yang enak. Aduh, wa qalat Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah berkata, qala alaihi salatu wasalam, syiraru ummati alladzina hudu bin naimi yaquluna anwa'at tu'ami wa yalbasuna alwana siyabi wa yatasaddaquna fil kalami. Itu jelek-jeleknya umat saya itu orang yang ya hudu bin ni'ami, dia makan dengan nikmat, yaquluna anwa'at tu'ami, di mana dia makan dengan macam-macam makanan dan dia berpakaian dengan macam-macam warna pakaian. Wa tasaddaquna fil kalami. Dia ngomong dengan ngomong apa? Berusaha ngomong yang enak dengan berbicara. Banyak kan itu di TV ya, orang pengen diketawain orang. Aduh. Al-afa asabiyah yang ketujuh, asababu al-fakhsyu wa bid'atul lisani wa huwa madmum, yaitu pencacian, wal fakhsyu dan jelek, wa bid'atul lisani dan jembernya lisan, omongnya blesak, wa huwa madmum, dilarang. Qala alaihi salatu wasalam iyyakum wal fuhsya, jagalah diri kalian wal fuhsya dan ya kejelekan, ngomong jelek. Wa inna Allah la yuhibbul fuhsya wa la tafahhush wa la tafahhush. Allah tidak senang kejelekan dan tafahhush, membuat kejelekan. Dia enggak senang barang jelek dan juga tidak senang dia berbuat kejelekan. Wa hiya kanya suba qatla badrin minal musyrikin. Seperti apa? Mencaci maki, kotil namanya kotla, orang yang mati dari perang Badar, dari orang musyrik. Orang musyrik dicaci maki, enggak usah lah, enggak perlu. Kenapa itu? Wa qala alaihi wasallam al-bidau ay al-kalmu al-fahsh, omong yang jember, yang jorok. Wal bayanu ya syu'batani minan nifaqi. Bana bayan ada ngomong, al bayan itu ngomong yang enak gitu. Aduh, tukang apa itu
Tukang ngomong di TV itu, aduh, masya Allah. Syu'batani minan nifaq, ya, dua bagian dari apa itu? Dari kemunafikan. Nauzubillah, ya, masya Allah. Al-afat tsamina. Ini afat yang ke-8. Al-la'nu imma li hayawanin aw li jamadin aw li insanin. Kadang melaknat, mendoakan jelek, mau hayawan maupun barang mati atau kepada manusia. Qala alaihi salatu wasalam, al-mu'minu laisa bil'an. Orang mukmin itu bukan orang yang suka menyepatani, jangan sih ngomong mendoakan jelek. Wa qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, ma tala'ana qaumun illa haqqo alaihim al-qaul. Kaum tidak saling melaknati itu. Karena mubahalah, ya, aduh, mubahalah itu kan saling melaknati, ya. Aduh, gimana ngerasanya kiai tukang ceramah apa itu mubahalah. Itu kan saling melaknati, ya. Aduh, naudzubillah, itu enggak bener itu. Oh, Nabi kan dulu ngerjakan itu. Oh, iya kan enggak jadi. Oh, ngaco. Nah, dengan orang kafir lah. Kaum tidak saling melaknati. Matalana kaumun illa, ya, kecuali ya haqqo alaihim, pasti mengenai mereka al-qaul, ucapan itu. Kena tulai dewek, ngepok awake dewek, ya itu. Pasti Nabi mengatakan begitu. Illa haqqo alaihim al-qaul, ya, karena mengenai dia ucapan itu. Insyaallah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah mendengar Abu Bakar wa huwa yal'anu ba'da raqiqihi, dia mencaci, melaknati sebagian budak beliannya. Budak belian dia akan diomongin jelek. Faltafata ilahi, Nabi menoleh kepada Abu Bakar. Wa qala ya Abu Bakrin siddiqun wala'anun. Gitu. Abu Bakar, kamu itu siddiq, orang yang paling banget membenarkan kan. Tapi ternyata kamu juga tukang laknat juga kan. Abu Bakar jawab, kalla. Iya. Wa rabbil ka'bati, demi Tuhan Ka'bah. Wa'adahu marratan aw salasan. Dia mengulangi kata-kata itu. Itu kalla wa rabbil ka'bati sampai 3 kali. Fa'ataku Abu Bakar yauma idzin ba'da raqiqi. Abu Bakar memerdekakan di kala ini sebagian budak beliannya. Wajah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau datang pada Nabi wa qala la a'udzu. Ya Rasulullah, bipan ngulangi maning katanya. Ya iyalah. Jangan suka ngelaknati. Aduh. Wa alamanna man sabata bi syar'i annahu mal'unun. Adapun orang yang ditetapkan dengan syariat bahwa dia itu mal'un, memang dilaknat, kabi jahlin wa fir'aun, ya fala basa bila'nihi. Tidak apa-apa untuk melaknatinya. Tapi ya wa in taraka aidan la ba'sabi. Ya kalau dia meninggalkannya juga ya enggak apa-apa. Itu yang enggak apa-apa itu ya model Fir'aun, Abu Jahal. Barang itu orang Syiah gimana ya? Aduh, itu orang Syiah itu kalau disebut Abu Bakar Siddiq, mereka ngomongnya bukan radhiyallahu anhu, Allah apa? Allahu la'anahumullah. Ngomongnya melaknat Allah. La'anahumullah. Gimana ya Abu Bakar, orang yang kedua yang mendampingi Nabi, dilaknat. Itu ngomong gitu. Aduh, udah Syiah itu luar biasa itu. Makanya ya, menurut kita sih, Malaysia Jamaah yang nama Syiah, kalau begitu, kita kan anggap orang paling baik selain Muhammad Abu Bakar. Abu Bakar ngomongnya, laknatullah alaih. Abu Bakar Siddiq. Kalau kita kan di dalam puasa ya, Khalifatu Rasulillah ala tahqiq Amirul Mukminin Abu Bakrin Siddiq. Ngomongnya apa? Radhiyallahu anhu, ya kan? Kalau orang Syiah itu ngomongnya begitu, laknatullah alaih. Aduh, gimana ya? Tega-tega amat. Udahlah, yang gitu-gituan jangan ditiru. Aduh, gimana ya? Itulah orang Syiah itu ya. Udahlah. Orang Syiah, nauzubillah min dzalik ya. Aduh, amit-amit, untung kita oleh Allah jadikan orang ahli sunnah wal jamaah ya.
Ya kita nggak boleh lah mencaci maki. Yang dicaci itu kerjaannya mereka, terserah saja lah tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Tapi kita ya itulah memang Allahnya membuat dia seperti itu. Oleh itu juga ciptaan Allah, urusan Allah ya. Nah, terus wa amma Yahudi ba'inihi fala'nuhu fihi khotorun. Orang Yahudi sendiri ya melaknat orang Yahudi juga ada khotor, ada bahaya juga. Walaupun orang Kristen Yahudi nggak boleh kita mendoakan jelek. Li'annahu yumkinu ayakuna mimman qaddarallahu ta'ala lahu ayarzuqa al-islama. Jangan-jangan dia itu ya apa? Yuk, mungkin Allah mentakdirkan dia memberi rezeki keislaman. Fa huwa fi khatarun, ada bahaya juga. Illa ayyuqayyada wa yaqul, kecuali ayyuqayyida ya, kecuali dia mengqayyidi, membatasi dan mengatakan in mata ala ma huwa alih. Wah, dasar Cina loleng. Nah, kalau dia mati tetap jadi orang Kristen ya. Mampus dia. Ya itu sih, ada koyitnya. Oh, wah, wong Cina loleng. Durung sunat, mentekang mati, belum dari mu'alaf ya, mampus dia. Ada koyitnya, gitu. Lamon, terus mengkonon. Wala jumlati fatarkulani ala iblis la basabihi. Yang secara global meninggalkan laknat kepada iblis ya bilang nggak apa-apa lah, fadlan ana khairihi, apa maning pasal lain iblis itu kan. Fal aula ya tarkul lakni, yang lebih tetap lah, yang lebih utama ya jangan meninggalkan melaknat. Jangan suka mengapa nyepatani wa fitomul lisani anhu ya. Utama ya sudah meninggalkan melaknat dan juga melepas lisan dari ngomong-ngomong nyepatani ya. Wallahu a'lam.